Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Saifuddin, NIM C531180023, kelas PWK sore, Universitas Semarang 2018. Di sini saya akan melakukan pengerjaan tugas dalam bentuk video dalam pemenuhan tugas besar mata kuliah SIG atau Sistem Informasi Geografis. Tugas yang diberikan adalah sebuah praktek membuat peta dasar menggunakan aplikasi bernama ArcGIS. Nantinya di dalam video ini saya akan melakukan beberapa teknik, yaitu yang pertama rektifikasi atau georeferencing. Yang kedua mendigitasi dalam ketentuan mendigitasi berupa batas administrasi, transportasi, perairan, toponim kantor kelurahan, kantor pemerintahan, tata guna lahan yang sesuai dengan ketersediaan data pada peta JPG yang sudah diberikan. Yang ketiga, melakukan atributisasi meliputi transportasi, jaringan jalan, jaringan jalan berupa jalan-jalan dan kereta, toponim kantor pemerintahan, tata guna lahan. Yang keempat, melakukan analisis overlay. Lalu setelah semua teknik tersebut sudah selesai, maka layout yang akan dibuat pada peta berisikan judul peta, skala peta, orientasi peta, koordinat peta, legenda peta, simbol peta, dan insert peta. Langsung saja saya akan melakukan tutorial georeferencing atau pemberian titik koordinat pada data raster atau pada peta performa JPG. Sebelumnya, georeferencing adalah proses transformasi data dari data yang tidak memiliki titik koordinat geografis menjadi data yang mempunyai titik koordinat sistem. Pertama-tama kita harus menyeting titik koordinat karena data raster yang dimiliki ini berupa peta yang bersistem koordinat GCS, maka kita juga harus men-setting layer ini menjadi sistem koordinat GCS. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, ini sistem GCS. Lakukan klik kanan pada layer, properties, lalu pilih Geographic Coordinate System, pilih Word, terus WGS 1984, klik OK. Nah, apabila sistem GCS tersebut sudah diaktifkan, maka dapat dilihat pada layar bagian bawah, kanan bawah terutama, nanti ini satuannya akan menjadi decimal degrees. Setelah itu kita input data raster yang sudah ada tadi, yaitu berupa peta Kota Kendal. Nah, ini langsung kita drag and drop. Nah, konsep dasar georeferencing itu harus memiliki 4 titik koordinat untuk mengikat data raster ke dalam sistem koordinat yang digunakan. Jadi titik yang akan saya gunakan adalah merupakan titik pertemuan dari garis horizontal dan garis vertikal. Garis vertikal adalah garis yang ini tegak lurus. Ya, lalu ini adalah garis horizontal. Nah, selanjutnya langsung saja untuk menandai titik-titik koordinat. Yang pertama dilakukan adalah zoom sedekat mungkin pada pertemuan titik dari titik horizontal dan titik vertikal. Nah, apabila ini dirasa sudah cukup dan bisa sebagai patokan untuk mencari di manakah titik paling tengah antara pertemuan tadi, titik dari garis vertikal dan titik dari garis horizontal,
Nah, maka kita setelah itu klik kanan, klik kiri 1 kali. Ini sudah tengah ya, sekiranya di kiri, lalu klik kanan, lalu input yang tengah ini. Nah, selanjutnya ini yang harus pertama dicermati adalah ini harus terletak pada E dan S, karena Kota Kendal terletak pada bujur timur dan lintang selatan. Jadi ini harus S. Lalu longitude itu adalah bujur, latitude itu adalah lintang. Langsung input koordinat sistemnya. Pertemuan dari titik ini berarti koordinat 110 derajat, 10 menit, 30 detik. 110 derajat, 10 menit, 30 detik. Lalu latitude-nya atau garis lintangnya 6 derajat 54. 6 derajat 54 menit 0 detik. Lalu klik OK. Nah, apabila terjadi seperti ini, kita langsung klik kanan pada Kota Kendal ini, zoom to layer. Kita lanjut ke titik selanjutnya. Yang pertama dilakukan itu adalah zoom sedekat mungkin ya. Nah, lalu klik ini, add control point, pilih titik yang sekiranya ini adalah titik yang paling tengah, klik 1 kali, klik kanan. Selanjutnya kita lihat ini 110 derajat 15 menit. 110 derajat 15 menit. Lalu selanjutnya 654. 0 detik. 654 0 detik. Lalu klik OK. Ini jangan lupa E dan S ya. Oke. Nah, ketika peta ini hilang, maka itu artinya peta data raster tadi sudah tergeser ke koordinat yang semestinya yang telah kita input tadi. Untuk untuk menampilkan kembali peta, cukup klik ini di kanan 1 kali, zoom to layer. Maka otomatis akan kembali. Lanjut ke titik ketiga. Nah, ini add control point, klik 1 kali, klik kanan, input. Nah, kita lihat ini garis bujurnya 10-15, 110-15, 0 detik. Latitude-nya atau garis lintangnya 657 0 detik. Ini selalu E dan S. Nah, lalu lanjut ke titik keempat. Zoom, lalu add control point. Nah, lalu pilih ini titik tengah,
klik satu kali, klik kanan untuk pakai. Nah, kita cari di data raster 110 10 30 110 10 30. Nah, garis lintangnya 654 657 657 0 detik. Kita cek lagi benar. Lalu ini E dan S, langsung oke. Nah, setelah melakukan ini tadi kita sudah melakukan praktek pemberian koordinat atau georeferencing. Selanjutnya kita akan merektifikasi sebelumnya ini. Kita lihat di view link table. Nah, di sini terdapat total RMS error, Xsource, YSource, Xmap, dan YMap. Untuk Xsource dan YSource ini adalah di mana letak peta sebelum diberi titik koordinat. Jadi ini letak peta dalam bentuk data raster atau data yang belum memiliki titik koordinat yang pasti, yang akurat. Lalu di sini ada Xmap dan YMap. Ini adalah setelah dilakukannya georeferencing. Nah, lalu di sini ada total MRS error. Ini artinya ada 1,06386. Nah, di sini apabila mendekati 0, itu maka keakuratan dari peta hasil georeferencing tadi maka semakin tepat dan akurat. Nah, ini sudah satu, jadi sudah lumayan. Lalu selanjutnya kita lanjut merektifikasi. Ini rectify. Kita lanjut dengan isi kendal rectify. Kita pilih tempatnya. Nah, di sini aja. Udah add sini, save. Kita tunggu prosesnya. Ini prosesnya dapat dilihat di bawah sini. Kita pause aja untuk tidak terlalu lama. Kita tinggal menunggu loading save-savean. Ini tadi sedikit lama, namun ini sudah selesai.
kerjaan merektifikasi tadi, kita tinggal remove. Kita lihat, coba input data yang hasil dari rektifikasi tadi. Nah, ini ada tadi yang ini, yang paling terbaru, yang pakai K. Nah, yang ini rektifikasi, kita drag and drop. Nah, ini adalah hasil dari georeferencing. Jadi peta yang sebelumnya yang diinput itu belum memiliki titik koordinat, maka ini hasil dari georeferencing dengan rektifikasi, maka di sini sudah ada titik koordinatnya. Nah, itu adalah tutorial georeferencing. Maka selanjutnya adalah tutorial atributisasi. Nah, setelah melakukan georeferencing atau rektifikasi, selanjutnya tutorial untuk mendigitasi. Pertama-tama kita harus menyeting titik koordinat pada layer. Seperti biasa, klik kanan pada layer, lalu properties, dan pilih ini koordinat sistem WGS 1984. Nah, digitasi adalah proses konversi data analog ke data format digital. Nah, jadi data yang dibutuhkan tadi adalah hasil dari rektifikasi georeferencing sebelumnya. Kita langsung upload DSIG kendal rectify tadi, ini drag and drop di sini. Lalu kita membutuhkan yang namanya peta asli tadi, kota Kendal. Bisa diklik. Nah, pada teknik digitasi ini ada 3 macam metode, yaitu metode pemberian titik, metode pemberian line atau garis, lalu metode pemberian bentuk. Dari sini nanti saya akan memberi satu dari masing-masing teknik tadi. Yang pertama, kita akan membuat line atau batas, line atau garis batas kota atau kabupaten. Pertamanya caranya gini, kita klik katalog, lalu pilih pilih tempat di mana nanti akan menyimpan. Kita simpan di film ini ya, atau di digitasi. Nah, lalu klik new, save file, kita pilih batas kabupaten. Lalu di sini pilih polyline karena garis, lalu edit koordinatnya. Nanti secara otomatis batas kabupaten akan masuk ke dalam layer ini, layer kanan. Lalu kita start edit.
yang dibutuhkan dalam menambahkan garis, titik ataupun bentuk itu adalah memunculkan create fitur, terletak pada klik editor, lalu edit Windows, create fitur. Nah, lalu untuk bagaimana cara untuk menambahkan ini? Caranya klik ini, klik batas kabupaten, pilih line. Nah, kita bisa langsung melakukan digitasi. Setelah itu, untuk titik terakhir, kita klik 2 kali. Nah, ini batas kabupaten sudah jadi. Ini bentuknya. Nah, ini adalah bentuk dalam peta. Lalu jaringan transportasi kita ambil jalur kereta api. Nanti saya akan juga membuat batas peta kecamatan dengan nanti saya cepatkan jalur kereta api. Ini save edit untuk men-save tadi ini, lalu stop. Selanjutnya kita membuat jalan kereta api, jalur kereta api. Pilih polyline, klik ini untuk koordinatnya, maka langsung klik OK. Dan langsung klik edit, jalur kereta api, klik line, langsung kita tarik. Keuntungan kalau ada line panjang itu lebih enak, karena ini akan sangat membantu untuk waktu. Klik 2 kali. Setelah itu kita melakukan untuk titik, yaitu ibu kota pemerintahan. Kota pemerintahan berupa ibu kota kecamatan. Langsung ini di save dulu, edit, stop editing, lalu tambahkan lagi new, bisa ditambahkan ibu kota kecamatan. Ini poin karena titik. Lalu kita set koordinat sistem, lalu klik OK langsung. Setelah itu start editor, start editing, lalu di sini ada ibu kota kecamatan, kita klik.
di sini ada ibu kota kecamatan berbentuk seperti ini, maka sepertinya letak titiknya itu ada di sini. Kita klik satu kali. Lalu selanjutnya memberi fasilitas umum berupa kesehatan. Kita masuk sini, save edit. Kesehatan, point, edit. Lalu setelah itu klik editor, start editing, kesehatan, point, kita beri titik-titik. Nah, di sini, di sini, di sini. Sini. Nah, udah cuma ada 3 fasilitas kesehatan. Kita save edit, lalu stop editing. Kita zoom to layar. Ini sudah memasukkan, kita membuat aktivitas lainnya. Tapi saya potong agar lebih cepat, durasi video lebih pendek. Nah, itu adalah tadi contoh dari pemberian atau mendigitasi dari titik, garis, dan poligon atau bentuk. Nah, selanjutnya saya akan langsung memberikan tutorial atributisasi. Atributisasi ini meliputi transportasi, kantor pemerintahan, dan tata guna lahan. Atributisasi adalah proses pemberian atribut atau data berbentuk angka dan teks. Yang pertama itu adalah transportasi jaringan jalan. Di sini ada arteri primer, lalu kolektor primer, jalur kereta api. Kita dekatkan arteri primer. Untuk cara atributisasi adalah klik kanan, lalu open attribute table. Nah, di sini tadi sudah saya lakukan atributisasi. Nah, ini pada jalur kereta api belum saya atributisasi, maka caranya adalah ini, klik ini, table option, add file, add field, kita tulis keterangan dengan bahan teks, lalu klik OK. Lalu start edit, klik continue,
kita tulis jalur kereta api. Jalur kereta api. Langsung saja save dan stop editing. Selanjutnya update primer sudah, kolektor primer sudah diatributisasi. Lalu di sini selanjutnya melakukan atributisasi kantor pemerintahan, yaitu kantor pemerintahan berupa ibu kota kelurahan dan kota kecamatan. Ini ibu kota kecamatan, kita add field, kita tambahkan keterangan, kita pilih teks, oke. Lalu editor, start editing, continue, kita tulis kantor kecamatan. Lalu kita save, stop editing. Lalu ibu kota kelurahan, selanjutnya setelah toponim kantor pemerintahan, yaitu ada tata guna lahan. Tata guna lahan ada sawah irigasi, permukiman, ladang rumput, ladang, dan itu. Kita atributisasi sawah irigasi, klik editor, start editing. Sebelumnya kita edit dulu, fill, kita tambah ke keterangan. Nah, lalu klik teks, klik OK, kita klik start editing, klik continue, tulis sawah irigasi. Setelah itu kita save, stop editing. Lalu selanjutnya ke permukiman. Kita lewati ke ladang rumput. Sudah ke ladang. Kita fill keterangan, kita beri teks, lalu OK, ladang. Lalu save dan stop editing. Nah, itu adalah tutorial mengatributisasi dari transportasi jaringan jalan, toponim kantor pemerintahan, dan tata guna lahan. Nah, selanjutnya saya akan memberikan tutorial overlay.
Selanjutnya saya akan melakukan tutorial overlay dan pembobotan. Yang pertama, kita harus input data-datanya, itu yang cara add data, pilih data curah hujan, jenis tanah dan kelarangan, lalu add data. Setelah itu klik geoprocessing, intersect, lalu pilih input ketiga-tiganya, curah hujan, jenis tanah, kelarangan. Metode ini dari input data langsung ke georeferencing itu dilakukan ketika saat data sudah memiliki skor curah hujan dan skor jenis tanah, skor kelarangan masing-masing. Jadi dari input langsung bisa ke georeferencing, langsung ke intersect. Nah, ini setelah itu kita pilih tempat penyimpanan. Nah, ini kita pilih intersect. Lalu klik save, lalu oke. Ditunggu prosesnya. Nah, ini adalah hasil dari intersect. Nah, selanjutnya kita buka link table, kita add field, ditambah dengan keterangan. Bentuknya teks, total atau skor total, ini bentuknya long langsung oke. Nah, kita blok ke sini, lalu klik kanan, field kalkulator, lalu kita jumlahkan semua skor tadi. Skor curah hujan ditambah dengan skor tanah ditambah dengan skor kelarangan. Nah, setelah itu oke. Ditunggu prosesnya. Nah, setelah ini diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Lalu add field, kita tambahkan keterangan. Ini di tipenya di teks, lalu oke. Di sini ada sebuah data seperti ini. Jadi skor lebih dari 175 maka sebagai hutan lindung, 125 sampai 174 sebagai hutan produksi terbatas, 124 sebagai hutan produksi tetap. Lalu selanjutnya ini mengisi ini kita pilih dari yang kurang dari 125.
kurang dari 125. Lalu kita klik kanan, kita kalkulator, di kalkulator. Nah, selanjutnya kita beri angka titik, petik 2, beri hutan produksi tetap, lalu klik OK. Selanjutnya pada skor 125 ke atas sampai 165. Kita blok. Sampai sini kita klik kanan, klik kalkulator, klik yes. Kita ganti hutan produksi terbatas karena 125 sampai 174. Terbatas. Lalu klik OK. Lanjut ke yang terakhir. Klik kanan, kalkulator, yes. Karena di atas 175, hutan masuk ke dalam hutan sebagai hutan lindung. Ditulis hutan lindung. Klik OK. Nah, ini sudah selesai. Langkah selanjutnya adalah ini melakukan inputkan ini data intersect, lalu pilih ini tempatnya, kita beri nama dissolve, klik save, lalu kita centang skor total dan keterangan, lalu klik OK. Lalu setelah itu kita klik kanan dissolve ini. Properties, label, klik ini, lalu klik keterangan. Oke. Ini sebelumnya kita remove, kita ulang lagi, blok semuanya, klik enter. Setelah itu kita keluar, lalu kita lakukan ini visual. Total dan keterangan, lalu oke. Kita tunggu prosesnya. Nah, setelah ini kita langsung klik kanan, advertise,
kita beri centang ini, kita langsung oke. Ini ada langsung keluar hutan produksi, hutan terbatas, dan hutan lindung. Selanjutnya kita setelah di properties menuju ke simbologi, kategori, dan kita beri ini keterangan. Kita klik OK. Nah, jadi ini adalah hasil akhir dari teknik overlay dari peta curah hujan, peta jenis tanah, dan peta kelerengan. Selanjutnya, setelah ini akan melakukan pembuatan layout peta dari peta Kota Kendal. Nah, lalu selanjutnya setelah kita melakukan tadi atributisasi, ini lanjutannya membuat layout peta. Layout peta itu berisikan dengan judul peta, skala peta, orientasi peta, koordinat peta, legenda peta, simbol peta, dan insert peta. Nah, sebelum masuk ke pemberian layout, sebaiknya kita memberikan simbol-simbol ini yang sama dengan peta Kota Kendal. Kita buka ini lagi sebagai acuan. Nah, di sini ada batas kabupaten, kita beri tanda jalan ini kita beri angka 3. Jalan batas kabupaten. Lalu batas kecamatan kita beri ini dengan angka 2. Lalu batas kelurahan sama ini kita beri angka 1. Nah, ini batas kelurahan. Lalu selanjutnya ada jalur kereta api. Jalur kereta api kita beri warna seperti ini, jalur kereta api. Kita beri warna hitam. Lalu ini kasih 3. Nah, lalu ada arteri primer. Arteri primer warna seperti ini, kita beri warna coklat. Lalu ada kolektor primer. Kolektor primer berwarna biru sedikit keunguan. Biru sedikit keunguan. Nah, ini. Lalu di sini selanjutnya
ke ibu kota kelurahan dengan mat ini kita beri warna hitam. Terlalu besar, maka dikecilkan. Nah, setelah itu ada ibu kota kecamatan di ini. Lalu kita beli no color. Nah, letaknya di sini. Setelah itu sungai perairan, sungai atau perairan di sini. Ini kita beri warna. Ini kita beri warna biru. Lalu tata guna lahan. Untuk tambak kita diberi warna hijau tua, green ini. Lalu permukiman diberi warna seperti ini. Selanjutnya sawah irigasi diberi warna ini. Nah, beri warna ini. Lalu ada padang rumput. Irigasi ini remove. Tambah ini benar. Selanjutnya ke transportasi. Kita cari ini simbol bus atau truk. Oke. Lalu ada kesehatan. Peribadatan pendidikan ke kesehatan. Kita beri ini seperti ini, berwarna nih. Lalu dagangan dan jasa berwarna kuning. Circle warnanya kuning. Kita turunkan jadi 10. Selanjutnya ada peribadatan. Dan warnanya ada seperti itu.
kita beri 10. Selanjutnya pendidikan seperti ini. Perkantoran berwarna hitam. Lalu olahraga berwarna olahraga circle, ada titik di tengah. Oke. Lalu pariwisata dan hiburan. Terdapat ini hijau mampir ke coklat, circle hijau ke coklat. Semuanya sudah, kita tinggal menyusun layoutnya dengan cara klik ini, layout view, lalu kita bikin peta ini menjadi landscape. Ini sudah landscape, kita tinggal merapikan ini, meletakkan agar di kanan dan samping. Kita beri grip. Kita sesuaikan.
Lalu kita beri judul peta guna lahan. Nah, untuk ini langsung saja beri ini titik-titik kesehatan, hiburan, ibu kota, kita oke. Kita ini tambah dengan sungai, arteri primer, jalan kereta api, klik oke. Di sini lakukan untuk 2 baris, 2 kolom. Peta guna agenda. Halo.
ini adalah hasil akhir dari pembuatan peta berlayout tadi. Ya, berisi judul peta, skala peta, orientasi peta, koordinat peta, legenda peta, simbol peta, insert peta. Dan cukup untuk tutorial dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.